Hari ini kita hidup di zaman yang penuh informasi, penuh kebenaran, penuh akses, tapi kita tetap mudah tergoda oleh sesuatu yang instan, visual, dan terasa nyata. Kita tahu yang benar, tapi tetap memilih yang mudah karena yang benar itu berat dan sulit. Motif Samiri sebenarnya adalah ingin mengganti kebenaran yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Meskipun palsu, kaum Bani Israel yang diselamatkan melihat kebenaran itu sulit, jauh lebih mudah bagi mereka memilih perilaku Samiri yang mudah dilakukan. Penyimpangan setelah kebenaran diketahui jauh lebih serius konsekuensinya daripada kesesatan awal. Dan di titik ini kisah Nabi Harun menjadi sangat relevan. Ia mengajarkan bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan kekuatan. Kadang yang dibutuhkan adalah kesabaran, komunikasi, dan kemampuan menahan diri demi mencegah kerusakan yang lebih besar. Pelajaran berharga bagi kita, calon-calon pemimpin masa depan, bahwa membentuk manusia jauh lebih sulit daripada menjatuhkan kekuasaan. Apakah kita pernah berpikir bahwa ujian terbesar dalam hidup adalah ketika kita melawan musuh yang jelas, ketika ada penindas, ketika ada sistem yang zalim, ketika ada Fir'aun yang nyata di depan mata? Tapi bagaimana jika ujian paling berat justru datang setelah kemenangan? Bagaimana jika musuhnya bukan lagi penguasa, tapi orang-orang yang kita selamatkan sendiri? Di titik inilah kisah Nabi Harun menjadi sangat relevan untuk realitas hari ini. Ia bukan kisah tentang melawan kekuasaan besar, tetapi tentang bertahan di tengah kerusakan yang lahir dari dalam masyarakat sendiri. Ia bukan tentang menggulingkan rezim, tapi tentang menjaga iman ketika struktur sudah runtuh, tapi mentalitas belum berubah. Dan justru disinilah banyak manusia modern yang gagal, bukan saat berjuang, tapi saat menjaga hasil dari perjuangan itu. Setelah Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel keluar dari penindasan Fir'aun, fase baru dimulai. Secara fisik mereka sudah merdeka, tapi secara mental dan spiritual mereka masih membawa sisa-sisa perbudakan. Disinilah peran Nabi Harun menjadi sangat penting. Ia bukan hanya saudara Musa, tapi juga partner dalam kenabian yang secara khusus diminta oleh Musa kepada Allah karena kefasihan lisannya dan kemampuannya berkomunikasi dengan kaumnya. Catatan itu tertuang dalam Al-Quran, surat Toha ayat 25 sampai ayat 32. Harun adalah figur stabilitas, penjaga umat, penghubung dan penenang. Pelajaran berharga bagi kita, calon-calon pemimpin masa depan, bahwa membentuk manusia jauh lebih sulit daripada menjatuhkan kekuasaan. Ketika Musa pergi ke Gunung Tur untuk menerima wahyu, ia meninggalkan kaumnya dalam pengawasan Harun. Ini adalah ujian kepemimpinan yang sangat kompleks. Tidak ada Fir'aun, tidak ada tekanan eksternal, tapi justru disitulah masalah muncul. Seorang bernama Samiri memanfaatkan kekosongan kepemimpinan untuk membangun sesuatu yang tampak nyata bagi masyarakat. Samiri membuat patung anak sapi dari emas yang bisa mengeluarkan suara. Dan masyarakat yang baru saja diselamatkan dari penyembahan kepada manusia kembali jatuh pada penyembahan benda. Tertuang di dalam surat Toha ayat 25 hingga 88. Motivasi Samiri dalam membuat patung anak sapi tidak dijelaskan secara eksplisit satu kalimat di Al-Quran. Tapi jika kita gabungkan ayat, terutama surat Toha ayat 85 sampai 96 dengan tafsir para ulama, motivasinya bisa dibaca sangat jelas dan justru sangat relevan dengan realitas manusia hari ini. Pertama, ada ambisi pengaruh dan kontrol. Samiri bukan orang bodoh. Ia membaca situasi. Nabi Musa sedang tidak ada, kepemimpinan sedang kosong secara psikologis, dan masyarakat sedang butuh pegangan.
Di titik seperti itu orang yang bisa menawarkan sesuatu yang meyakinkan akan cepat diikuti. Maka ia menciptakan simbol patung sapi. Bukan sekedar benda, tapi alat untuk mengambil alih kepercayaan massa. Ini bukan soal patungnya, ini soal siapa yang mengendalikan keyakinan. Yang kedua, ada manipulasi psikologi massa. Samiri memahami satu hal yang sangat dalam. Manusia cenderung butuh sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan. Ia berkata, qala basurtu bima lam yabsuru. Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Surat Toha ayat 96. Dalam banyak tafsir disebutkan, ia mengambil bekas jejak malaikat lalu mencampurnya sehingga patung itu bisa mengeluarkan suara. Ini penting. Ia tidak membuat kebohongan biasa, tapi kebohongan yang terasa nyata. Dan disitulah masa jatuh. Karena manusia sering tidak tertipu oleh kebohongan, tapi oleh sesuatu yang terlihat seperti kebenaran. Ketiga, ada warisan mentalitas lama masyarakat. Bani Israel baru saja keluar dari peradaban Mesir yang penuh simbol dan penyembah berhala. Secara fisik mereka keluar, tapi secara pola pikir belum sepenuhnya berubah. Samiri hanya memanfaatkan sisa-sisa itu. Ia tidak menciptakan kebutuhan baru. Ia memancing kebutuhan lama yang belum mati. Ini yang berbahaya. Penyimpangan sering muncul bukan dari hal baru, tapi bentuk lama yang muncul kembali dalam situasi baru. Keempat, kemungkinan besar ada ego dan pembenaran diri. Dalam ayat Samiri berkata, wa kadzalika sawwalat li nafsi. Demikianlah nafsuku membujukku. Surat Toha ayat 96. Ini pengakuan yang sangat jujur bahwa semua ini bukan karena kebenaran, tapi karena dorongan dalam dirinya sendiri. Bisa jadi ia ingin dianggap penting, ingin punya posisi, ingin diakui, dan ketika keinginan itu tidak dapat secara benar, ia menciptakan jalannya sendiri, bahkan jika itu menyesatkan banyak orang. Dan yang paling dalam, motif Samiri sebenarnya adalah ingin mengganti kebenaran yang abstrak dengan sesuatu yang konkret, meskipun palsu, untuk mencuri perhatian massa dan menganggapnya seorang tokoh. Kita sering berpikir bahwa setelah keluar dari kesalahan, kita otomatis akan benar. Kaum Bani Israel menunjukkan bahwa tanpa pondasi iman yang kuat, manusia akan kembali pada bentuk penyimpangan yang berbeda, tapi dengan pola yang sama. Nabi Harun tidak diam. Ia langsung memperingatkan kaumnya dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, surat Toha ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi innama futintum bih. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian hanya diuji dengan ini. Ia tidak menyerang, tidak memaksakan, tapi mengingatkan. Ia menggunakan pendekatan persuasif, bukan represif, tapi respon kaumnya justru mengejutkan. Mereka menolak, mereka bahkan hampir mencelakainya. Seperti yang tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 150. Disinilah keistimewaan Harun terlihat. Ia punya kekuatan untuk melawan, tapi memilih menahan. Ia tidak ingin memecah belah umat. Ia tidak ingin konflik internal menjadi kehancuran total. Ketika Musa kembali dan marah besar, Harun menjelaskan dengan jujur. Taqula farraqta baina bani Israel. Aku khawatir engkau akan berkata, engkau telah memecah belah Bani Israel. Surat Toha ayat 94. Ketika kita melihat kesalahan, kita ingin langsung menghancurkan. Namun Harun berbeda. Ia memilih menjaga keseimbangan antara kebenaran dan kebutuhan umat. Ini bukan kelemahan. Ini adalah kecerdasan kepemimpinan tingkat tinggi. Namun kisah ini tidak berhenti di situ. Penyimpangan yang dilakukan kaum itu bukan tanpa konsekuensi. Allah menurunkan teguran keras. Dalam riwayat tafsir disebutkan bahwa mereka diperintahkan untuk bertaubat dengan cara yang berat seperti yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Ini menunjukkan bahwa penyimpangan setelah kebenaran diketahui
jauh lebih serius konsekuensinya daripada kesesatan awal. Dan disinilah hal tak terduga yang paling menyakitkan dari kisah ini muncul. Musuh terbesar bukan lagi Firaun, tapi mentalitas Firaun yang masih hidup dalam diri umat. Mereka sudah bebas secara fisik, tapi belum merdeka secara iman. Mereka sudah melihat mujizat, tapi masih butuh sesuatu yang terlihat untuk disembah. Maksudnya apa? Kita umpamakan pada hal lain. Hari ini kita hidup di zaman yang penuh informasi, penuh kebenaran, penuh akses. Tapi kita tetap mudah tergoda oleh sesuatu yang instan, visual, dan terasa nyata. Kita tahu yang benar, tapi tetap memilih yang mudah karena yang benar itu berat dan sulit. Itulah yang mereka rasakan. Kaum Bani Israel yang diselamatkan melihat kebenaran itu sulit, jauh lebih mudah bagi mereka memilih perilaku Samiri yang mudah dilakukan. Dan di titik ini kisah Nabi Harun menjadi sangat relevan. Ia mengajarkan bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan kekuatan. Tidak semua kesalahan diperbaiki dengan paksaan. Kadang yang dibutuhkan adalah kesabaran, komunikasi, dan kemampuan menahan diri demi mencegah kerusakan yang lebih besar. Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kita dengan pelajaran yang tidak nyaman tapi sangat jujur. Bahwa menjadi benar secara individu itu penting, tapi menjaga kebenaran dalam masyarakat jauh lebih sulit. Bahwa keluar dari kesalahan itu hanya satu langkah, tapi bertahan dalam kebenaran adalah perjuangan yang terus-menerus. Dan bahwa kita punya potensi untuk menjadi seperti kaum itu, melihat kebenaran tapi tergoda oleh ilusi. Harun dan Samiri ini bukan sekedar cerita dua tokoh, tapi dua pola kepemimpinan dan dua arah manusia ketika berhadapan dengan kebenaran. Jika diringkas dalam satu kalimat besar, Harun menjaga kebenaran dengan kesabaran dan Samiri memanfaatkan kelemahan dengan manipulasi. Nabi Harun berdiri sebagai simbol integritas yang tenang. Ia tahu kaumnya salah, ia tahu penyimpangan itu berbahaya, tapi ia juga tahu bahwa memaksakan kebenaran tanpa kesiapan umat bisa menghancurkan semuanya. Ia memilih menahan diri, tetap mengingatkan, tetap menjaga kesatuan. Ini bukan kelemahan. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang matang, yang tidak hanya memikirkan benar atau salah, tapi juga dampak jangka panjang. Sebaliknya, Samiri adalah simbol kecerdikan tanpa kebenaran. Ia tidak bodoh, ia justru sangat paham kondisi masyarakatnya. Ia tahu kapan mereka lemah, ia tahu apa yang mereka butuhkan, dan ia tahu bagaimana menciptakan sesuatu yang terlihat meyakinkan. Tapi semua itu digunakan bukan untuk membimbing, melainkan untuk mengendalikan. Samiri membuktikan bahwa kecerdasan tanpa nilai bisa menjadi alat penyesatan paling efektif. Dari dua tokoh ini kita bisa menarik satu garis besar yang sangat relevan untuk hari ini. Masalah besar manusia bukan pada kurangnya pengetahuan, tapi pada arah penggunaan pengetahuan itu. Kaum Bani Israel bukan tidak tahu, mereka sudah melihat mujizat. Mereka sudah diselamatkan, tapi mereka tetap jatuh. Kenapa? Karena ketika tidak ada Nabi Musa, mereka tidak siap menjaga kebenaran sendiri. Mereka lebih mudah mengikuti sesuatu yang terlihat dari sesuatu yang benar. Dan disitulah Samiri masuk. Maka dengan pesan yang paling mendalam dari kisah ini, sebetulnya sederhana untuk dipahami, bahwa di setiap zaman akan selalu ada Harun dan akan selalu ada Samiri. Pertanyaannya bukan siapa mereka, tapi kita berada di posisi yang mana. Apakah kita memilih seperti Harun yang berusaha menjaga, sabar, tetap benar meski tidak didengar? Atau seperti Samiri, cerdas, berpengaruh, tapi menyesatkan. Atau bahkan seperti kaumnya, tahu kebenaran, tapi tetap memilih yang salah karena lebih mudah.
Dan mungkin yang paling jujur, ujian terbesar bukan saat kebenaran tidak ada, tapi saat kebenaran ada. Lalu kita memilih yang lain karena kepentingan dan minat pribadi.